Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya damai dan sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan di dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Mari kita bersama datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tempat di mana Tuhan berbicara, memperdengarkan firman-Mu, agar kami melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan pada saat ini, kita baca dari Injil Lukas pasal 13 ayat 15 hingga 17 yang demikian. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang saya bacakan tadi berada dalam perikop pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat ke-17. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Di mana dalam perikop itu dikisahkan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Dan di saat itu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, pada saat itu Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkannya, karena perempuan tadi menderita selama 18 tahun dirasuk oleh roh, atau dalam ayat yang tadi saya bacakan, diikat oleh iblis selama 18 tahun. Itu berarti sekian waktu lamanya dia mengalami penderitaan dan tidak ada yang sanggup untuk menyembuhkannya. Ketika kemudian datang orang-orang yang sepandangan dengan kepala rumah ibadat, mereka orang-orang yang dianggap oleh Tuhan Yesus adalah munafik. Mereka hanya mengutamakan pada legalitas hukum Taurat, di mana hari Sabat itu tidak boleh orang bekerja sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka pun pada hari Sabat melepas lembunya, melepaskan keledainya untuk dibawa ke tempat minuman, dan itu sudah termasuk bekerja. Sedangkan perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu sudah 18 tahun. Apalagi dia adalah sosok manusia yang jauh lebih tinggi derajatnya
dibandingkan keledai atau seekor lembu. Kepala rumah ibadat itu tidak sanggup melihat ada sentuhan manusiawi, hal-hal yang istimewa dari sosok seorang manusia dibandingkan dengan keledai ataupun lembu yang dimiliki oleh orang. Padahal perempuan itu sudah menderita selama 18 tahun. Itu berarti bahwa mereka, orang-orang yang berada di lingkungan Bait Allah pun tidak sempat tersentuh rasa kemanusiaannya. Mereka lebih mengutamakan legalitas formal atas kaidah hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagi Yesus, hukum Taurat itu tidak membuat manusia menjadi tertindas. Hukum Taurat itu tidak membuat manusia untuk menjadi kehilangan kemanusiaannya. Hukum Taurat itu bukan berarti agar manusia menjadi robot yang tidak memiliki kebebasan manusiawi. Hukum Taurat tidak berarti untuk mengkerdilkan pemikiran manusia. Tetapi Tuhan Yesus melihat kemanusiaan itu jauh lebih tinggi, lebih istimewa daripada formalitas penerapan hukum Taurat belaka. Apa artinya hukum Taurat kalau kemanusiaan manusia itu sendiri pun hilang, lenyap? Bagaimana manusia menghargai sesamanya jika hanya formalitas hukum Taurat yang menatanya dan tidak sanggup untuk melihat batas itu bisa dilihat dan dibongkar? Yang ketemu adalah manusia yang harus diselamatkan. Nilai seorang perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu lebih istimewa, dan hukum Taurat tidak menjadi pengekang bagi Yesus untuk menyelamatkan, menyembuhkan perempuan tadi. Ibu, Bapak, dan saudara, betapa dahsyatnya hukum Taurat pada waktu itu dibuat untuk memagari manusia. Tapi kehadiran Yesus membuat manusia untuk mengerti nilai-nilai manusiawi yang tidak dibelenggu oleh hukum Taurat. Kita memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mampu menerobos batasan-batasan hukum agama sekalipun. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang demikian mengasihi manusia, yang berkenan untuk menyembuhkan seorang yang ditindas selama 18 tahun oleh iblis. Dan itu dianggap kemanusiaannya pada waktu itu hilang, tanpa ada yang mampu menyembuhkan, termasuk kepala rumah ibadat sekalipun. Tuhan Yesus datang tepat pada waktunya, dan kitab suci menjadi saksi atas peristiwa manusiawi yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, menunjukkan betapa Tuhan mengasihi manusia seutuhnya. Mari kita lanjutkan hidup dalam kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak pernah membedakan kita. Tuhan yang selalu mengiringi dan merawat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Bapa, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini semakin mendekatkan kami kepada Tuhan dan membuat kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin.